Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, sekali lagi jumlah XI atau sigma SI atau perjumlahan XI, di mana I dimulai dari 1 hingga 4, sebenarnya kalau diterjemahkan begini dia. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Jadi pengurangan tinggi badan untuk perempuan 1 tadi 15, pengurangan tinggi badan untuk perempuan 2 tadi 10, pengurangan tinggi badan untuk perempuan 3 18 dan perempuan 4 6. Jadi kalau dijumlahkan 49. Jadi notasi dasar perjumlahan ini, notasi dasar untuk penyimbolan, kalian harus mengerti sejak awal ini. Karena nanti di depan itu semua, berikutnya itu notasi-notasi semua. Makin rumit. Tapi kalau dasarnya kalian tahu, oh kalau begini perjumlahan dan seterusnya, kalian akan mudah sekali menyerap setiap penjelasan dari saya. Ada pertanyaan, Margareta? Ada pertanyaan, Margareta? Kok menghilang ke Margareta? Gindo? Gindo? Nggak kedengaran suara saya? Survei Lumban Siantar? Dengar, Pak. Hah? Ada pertanyaan survei? Tidak ada, Pak. Oke. Nggak tahu garis apa ini. Nah sekarang, bagaimanakah perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 3? Itu berarti kan yang mau kita jumlahkan itu hanyalah X1 tambah X2 tambah X3. Bagaimana simbol ini? Perjumlahan XI di mana I dimulai dari 2 hingga 3. Yang mana kita simbolkan? Yang mana kita jumlahkan? Yang mana kita jumlahkan, Winda? Winda? Yang mana kita jumlahkan? Survei sekali lagi. Winda? Winda? Nyahut, kau tahu nggak? Jangan tidak menyahut. Tidak tahu, Pak. Survei? Tadi sudah saya katakan X1, XI dimulai dari 1 hingga 4. Jadi yang jumlah X1 plus X2 plus X3 plus X4. Ini kalau X1 dimulai dari I sama dengan 1 hingga 3, berarti yang dijumlahkan adalah
X1 inilah kujelaskan, kau Winda matamu tak kemana. Kau tidak mendengar. Kau bilang nggak ngerti. Ini berarti yang dijumlah adalah X1 tambah X2 tambah X3. Kalau yang di bawah ini, jumlah dari XI, di mana I dimulai 2 hingga 3, itu berarti kan yang dijumlahkan adalah X2 tambah X3. Bagaimana kalau ini 3? Ini 4. Berapa ini survei? Baca dulu survei, baca dulu survei. Baca dulu ini. Baca dulu survei, dari berkali-kali udah saya sebutkan tadi. Survei. Baca dulu ini survei, ini rumus ini. Winda. Iya nih. Iya nih. Menyahut ya, menyahut. Iya nih, baca dulu ini. Empat sigma I sama dengan, di mana I sama dengan 3, berarti dimulai dari 3 sampai 4. Contohnya, sigma X sama dengan sigma X3 ditambah sigma X4. Enggak ada lagi sigmanya. Hanya cukup X1, X3, tambah X4. Ngerti ya? Baik, Pak. Udah cukup bagus kau. Cukup bagus. Daripada si survei dan siapa tadi. Waktu ku jelaskan dia lari, tak melihat ke kamera pun. Coba sekali lagi survei. Ini baca dulu yang di bawah ini. Survei. Survei. Ya nih. Ya nih. Ini baca dulu. Yang merah, Pak, atau yang kuning? Yang kuning. Anjir, keluar musia. Mana ya? Ini. Kalian harus merespon. Sekali lagi. Joshua, kau muncul nih. Baca dulu yang di bawah ini. 3 sigma X sama dengan I sama dengan 2. Kok 3 sigma? Jadi Kok 3 sigma? Bagaimana tadi kau mengikuti kuliah ini? Berarti kau nggak ikuti. Ini tadi sudah saya katakan. Nih,
cara membacanya adalah perjumlahan XI atau sigma XI, di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Berarti X1 sebagai batas bawah, X4 sebagai batas atas. Saya sudah contohkan tadi ini. Ya, sigma XI, di mana I dimulai dari 1 hingga 4, maksudnya adalah X1 plus X2 plus X3 plus X4. Tadi kawanmu sudah membaca ini tadi. Perjumlahan dari XI di mana I dimulai 3 hingga 4. Yang dimaksud adalah X3 tambah X4. Sekarang yang di bawah ini. Coba, Joshua. Jangan malu salah, tapi cobalah. Joshua, ini. Sigma XI dimulai dari 3, I2 sampai dan I3. Ah, jadi ini berapa? Sama dengan? Sama dengan X2 tambah X3. Ya, kan udah bisa kan? Itu betul. Berarti yang di atas ini, Winda? 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 Oh, ada dua Winda ini. Winda Sandoni dan Winda Sari. Yang saya maksud ada Winda Sandoni. Baca ini yang di atas ini, yang merah ini. Winda. Baik, Pak. Penjumlahan sigma XI dimulai dari 1. Di mana Hingganya? Sekali lagi. di mana X1 Belum lengkap, belum lengkap. Belum lengkap. Tiganya belum kesebut. penjumlahan sigma XI Perjumlahan itu sama dengan sigma. Jadi harus satu aja kau sebut. Perjumlahan atau sigma. Coba. penjumlahan XI dimulai dari 1 sampai 3. Berarti ini sama dengan? Berarti ini Di sama mana X1 Hah? tambah X2. Coba, coba. Ini sama, Tambah X3, Pak. ini sama dengan ulang ya? Di mana X1 tambah S2 tambah S3, Pak. Iya. Jadi kita hanya menjumlahkan yang S1 tambah X2 dan X3. Jadi sangat bermakna ini. Setiap huruf ini bermakna, setiap simbol ini bermakna. Memang ada buku-buku yang lain yang menuliskan sigma XI saja atau sigma X saja. Tapi khusus kita harus seperti yang saya sebutkan di atas. Harus seperti ini penulisannya secara umum. XI, di mana I dimulai dari 1 hingga N. N kalau inilah penulisan secara umum. Perjumlahan XI, di mana I dimulai 1 hingga N. Nah, di dalam buku itu ada rumus-rumus yang sudah baku. Kalau perjumlahan XI dengan YI, YJ tambah ZI, XI tambah YI tambah ZI, di mana I dimulai 1 hingga N. Inilah dia yang di bawah ini. Kalau disederhanakan berarti sigma XI dimulai I di mana
mulai dari 1 hingga N, ditambah sigma YI, di mana I dimulai 1 hingga N, ditambah sigma ZI, di mana I dimulai 1 hingga N. Nah, beberapa rumus yang baku ada di buku tersebut. Coba nanti pelajari di halaman-halaman hingga halaman 17 atau 21. Ya. Kalau yang ini ada konstanta ya, konstanta perjumlahan dari C X I, di mana I dimulai 1 hingga N, itu sama dengan C kali, ya, C kali perjumlahan XI, di mana I dimulai dari 1 hingga N. Nah, yang seperti ini, rumus-rumus baku seperti ini, kalian harus ingat. Ya, dan bisa keluar di soal juga. Dalil-dalil ada di sana ya. Nah, kalau seperti ini, perjumlahan C, di mana I dimulai dari 1 hingga N, itu sama dengan N kali C. Ini pembuatan tabel seperti ini juga ada di situ. Nah, pada tabel ini, akan sering kalian akan lihat cara menulis seperti ini. Coba Anda lihat, ini ada titik. Bahwa ini ada titik. Jadi, maksudnya ini adalah X11, ini titik ini mewakili 1. Jadi kalau ada dia 2, X11 tambah X21. Kalau titik ini, sebelah kanan dia, simbolnya, maka dia disimbolkan sebagai J-nya ini bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14. Jadi di mana letak titik itu ada simbol perwakilan dari J. Kalau di sini simbol perwakilan dari I. Kalau begini rumus umumnya. Oke, coba buka dulu. Jangan lupa mengisi absensi ya. Buka video kalian. Coba. Gak kelihatan wajahmu survei. Nah, itu. Atur dulu letak kamera. Hanya hidungmu yang kelihatan sama mata. Karena kawan-kawanmu pengen lihat kau seutuhnya. Si Armin juga nggak kelihatan. Rinaldi. Hanya lampu yang ditunjukkan. David Sihombing. Jadi Pak. Agustin Panjaitan. Samuel Zulfikar.
Samuel Zulfikar. Fiona Cianturi. Fiona Cianturi. Gabriel Damanik. Baik, berarti nanti di YouTube ada beberapa harus saya upload ya. Kalau ada beberapa seperti ini, maka saya hanya ambil satu saja secara acak absensinya dari chat ya, dari chat. Jadi kalau kebetulan saya ambil absensinya dari chat pertama tadi, kalian tidak ada di situ, maka kalian tidak hadir. Walaupun hadir di yang terakhir ini, yang keempat ini. Bisa juga suatu saat saya ambil chatnya bukan dari yang pertama, tapi dari yang ketiga. Nah, boleh jadi kalian tidak hadir di chat pertama, tapi hadir di ketiga, saya anggap hadir aja. Apa maksud saya? Supaya kalian mengikuti kuliah ini dengan serius, tidak gambling. Coba Anda lihat tadi kan, walaupun saya sudah jelaskan perlahan-lahan, tetap kalian tidak mengerti. Karena otaknya entah kemana, pikirannya entah kemana, bukannya ke serius ke sini. Padahal saya sudah jelaskan secara perlahan-lahan. Saya bukan cerewet, enggak. Sayang sekali waktu saya yang berharga ini sama kalian. Saya sudah berupaya sesingkat mungkin, sesederhana mungkin kalimat. Supaya kalian mengerti. Tapi inilah terakhir penasihatan saya, maka setelah kalianlah kalian mau memperoleh ilmu dengan ditunjukkan nilai yang bagus atau nilai E, nggak apa-apa. Tergantung kalian, ya, tergantung kalian. Baik, kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, buat tunjuk tangan. Samuel Zulfikar Saragi, saya ingin panggil dulu. Samuel Zulfikar Saragi. Menyahut. Kalau enggak saya buat absen, tidak hadir. Dari tadi saya panggil juga kau. Ya, Pak. Gimana kau? Hadir, Pak. Kok nggak kelihatan kau dari tadi? Oke, ya. Udah ya, kita akhiri dulu ya. Dan dengan demikian kalian tahu urutan yang harus kalian baca, soal-soal yang kalian baca, kerjakan itu di soal-soal di buku itu ada soal-soal. Dan berikutnya, bab berikutnya tentu kalian sudah tahu, bab 2 di buku itu. Kita akan pelajari minggu depan. Jadi sebelum kita kuliah kalian pelajari lagi. Sehingga mudah kalian mengerti saat saya menjelaskannya. Baik, selamat sore. Sampai jumpa minggu depan. Saya harap kalian serius.